Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph di awal tahun. Kita semua semoga memasuki tahun 2022 gaspol, penuh semangat, penuh sukacita, dan semoga semangat itu terus bisa kita jaga sampai akhir tahun 2022. Di mana kasih, impian, harapan, doa-doa kita menjadi ya dan amin. Memasuki awal 2022 ini, mari kita mohon berkat kuasa kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan hidup kita. Mohonlah, mintalah kekuatan Tuhan hidup dalam keluarga kita, hadir dalam hati kita. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, biarlah Kau perbaiki segala hal yang rusak, yang berantakan. Kiranya kami boleh menata kembali kehidupan kami, ekonomi kami, relasi kami, pekerjaan kami, masa depan kami. Biarlah kami boleh melihat janji-Mu menjadi indah, terang-Mu bercahaya dalam diri kami, memberkati keluarga-keluarga kami, dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku, bagaimana perayaan malam tahun baru Anda kemarin? Pasti seperti kebiasaan menjelang jam 12 malam, masing-masing dari kita mengucapkan doa, harapan, permohonan, cita-cita, resolusi demi resolusi. Coba apa yang menjadi resolusi Anda yang mau Anda perjuangkan, niat-niat baik Anda sepanjang tahun 2022. Coba ucapkan dalam hati Anda masing-masing, biarlah saya dengar dari sini. Ada yang minta kesehatan supaya sembuh dari sakit. Amin. Kita doain bareng-bareng ya. Ada yang semoga rezekinya dipulihkan, dapat pekerjaan kembali. Kita doain juga. Tuhan dengarkanlah doa-doa mereka. Ada orang tua yang berdoa supaya anak-anaknya bisa lulus dan memperoleh pekerjaan. Amin. Kita aminin. Semoga semuanya boleh terjadi indah pada waktunya. Nanti dulu. Ada yang minta keluarganya dipulihkan kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, wabah virus corona yang sudah melanda dunia kurang lebih 2 tahun belakangan ini bukan saja merenggut nyawa-nyawa orang-orang yang kita kasihi, tetapi juga menggerogoti secara luar biasa keutuhan rumah tangga. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang namanya rumah tangga itu seperti sebuah bahtera, perahu yang besar, harus satu tujuan, satu arah, satu kekuatan yang didayung bersama-sama. Bagaimana tujuan itu, impian itu bisa diwujudkan secara bersama-sama dalam perjalanan waktu. Akan menjadi sangat sulit kalau yang namanya bahtera rumah tangga, bahtera keluarga masing-masing berjalan sendiri. Yang satu mendayung ke kiri, yang satu mendayung ke kanan. Masing-masing mendayung gak akan sampai ke tujuan masing-masing. Yang satu berjuang ke depan, yang satu berjuang ke belakang. Maju kagak, mundur juga kagak. Akhirnya capek sendiri, hanya diam di tempat. Saya sangat berharap yang namanya rumah tangga Kristiani jangan sampai berakhir seperti rumah tangganya Kinan dan Aris dalam sinetron Layangan Putus. Akan selalu ada yang namanya godaan-godaan, tantangan-tantangan dalam hidup rumah tangga. Misalnya soal kesetiaan yang akhir-akhir ini menjadi sangat keropos. Masing-masing anggota keluarga lupa pada kesetiaan mereka masing-masing. Sehingga capek sendiri, sehingga saling menyakiti, sehingga akhirnya rumah tangga harus berakhir dengan tragis. Lalu juga masing-masing anggota keluarga mudah sekali merasa lelah. Capek Romo berantem terus, capek Romo ribut terus, ributin hal-hal yang sama itu aja, gak pernah ada jalan keluarnya. Masing-masing anggota keluarga sibuk bersikeras dengan pendapatnya masing-masing, kekeh dengan pikirannya masing-masing, seolah-olah tidak pernah bisa dirubah.
Hatinya susah sekali untuk dilunakkan. Yang namanya rumah tangga tidak bisa keras-kerasan. Lunakkanlah pikiran yang keras, hati yang keras, mau menang sendiri, mau paling benar. Yang namanya keluarga juga harus punya impian bersama. Meskipun suami punya impiannya sendiri, istri punya impiannya sendiri, apalagi anak-anak. Ada 5 anak, masing-masing punya 5 impian. Itu boleh-boleh saja, tetapi hendaknya setiap keluarga punya mimpi bersama. Apa mimpi bersama dalam keluargaku? Yang menjadi mimpinya suami, mimpinya istri, mimpinya anak-anak. Yang kita perjuangkan bareng-bareng. Sangat amat layak untuk diperjuangkan. Dan bagaimana dalam kehidupan kita satu persatu, tahun demi tahun, hari demi tahun, kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu menjadi kenyataan kebahagiaan bersama. Jangan sampai istrinya mau ke Kapadokia sama suaminya, tapi suaminya ke Kapadokia sama perempuan yang lain. Pasti akan berantakan, saling melukai, dan berakhir pada kehancuran. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, apakah Anda sadar bahwa yang namanya wabah virus corona kemarin, begitu banyak lika-liku kehidupan, begitu banyak penderitaan, begitu banyak persoalan demi persoalan. Sebetulnya, wabah virus corona mendefinisikan siapa diri kita. Sebagai suami, berhadapan dengan wabah virus corona, istrinya kena atau anaknya kena. Apakah seorang suami sudah bertindak sebagai kepala keluarga yang baik, yang bertanggung jawab, rela cari obat, rela cari rumah sakit, rela cari segala macam bantuan supaya keluarganya bisa terbebas dari wabah virus corona? Sebagai seorang istri, ketika suaminya terkena corona atau anak-anaknya terkena corona atau dirinya terkena wabah virus corona, bagaimana di situ seorang istri yang baik betul-betul akan kelihatan. Demikian juga dengan anak-anak. Ketika orang tuanya terkena wabah virus corona, kita akan bisa melihat siapa yang sungguh-sungguh menampilkan anak yang sejati, yang berbakti kepada orang tuanya. Saudara-saudara, yang namanya penderitaan, yang namanya persoalan dihadapi secara bersama-sama, di situ bisa kelihatan apakah aku dengan peranku masing-masing sebagai istri, suami, anak, orang tua, sesama dan sahabat, apakah aku sudah menjadi pribadi yang sejati? Atau selama ini jangan-jangan kita semua cuma sekedar status saja di KTP ataupun di kartu keluarga saja. Nah, saudara-saudaraku, bagaimana iman Kristiani, firman Tuhan sendiri membantu keluarga-keluarga Kristiani yang hampir kehabisan bensin dalam berjuang, bertanggung jawab, berbagi kasih, menyelamatkan keutuhan rumah tangga mereka. Saya bacakan ada satu bacaan yang diambil dari surat Paulus kepada Titus, bab 2 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan, silakan kalau nama Anda, peran Anda disebut dalam surat ini, silakan Anda dalami firman-Nya. Silakan Anda dalami nasihat-nasihatnya menjadi perjuangan kita sepanjang tahun 2022 dalam mencapai mimpi bersama dalam keluarga kita. Laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Jadi itu nasihat Santo Paulus kepada Titus, supaya Titus bisa membimbing para laki-laki yang tua. Di sini saya lihat ada beberapa nih, opa-opa, laki-laki yang sudah menikah lah, disebut laki-laki yang tua. Apakah hidup kita, tingkah laku kita, kelakuan-kelakuan kita, pekerjaan kita, kata-kata, pikiran, kebiasaan-kebiasaan kita sudah mencerminkan hidup yang sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman. Jangan sampai mentang-mentang Anda kepala keluarga tetapi justru paling malas ke gereja, paling malas berdoa, paling enggan kalau diajak untuk baca kitab suci. Puji Tuhan, pendengar Bible Learning yang laki-laki yang tua ini, semuanya tidak demikian. Kita berjuang dalam iman kita. Dan juga dikatakan dalam kasih dan dalam ketekunan.
Romo, terima kasih Romo. Sampai saat ini saya masih berjuang untuk mempertahankan kasih di tengah-tengah keluarga saya. Meskipun kadang-kadang gagal, tapi saya tetap terus mencoba dan mencoba lagi dalam ketekunan. Di ayat 3 dikatakan, demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Artinya perempuan-perempuan dewasa. Di sini saya lihat ada beberapa, bahkan banyak. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur atau pemabuk, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya peran seorang ibu, peran seorang istri, peran seorang oma dalam hidup rumah tangga. Kalau Anda sebagai seorang ibu, kekuatan Anda adalah doa bagi anak-anak. Maka dari itu, setiap ibu yang menonton video Bible Learning ini, coba mulai malam ini, doakan terus anak-anak Anda. Biarlah kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, campur tangan Tuhan bekerja dalam rumah tangga anak-anak, dalam masa depan anak-anak, mengarahkan mereka kembali sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga berbakti kepada orang tuanya. Romo, nasihatnya Santo Paulus kepada orang-orang tua aja. Nanti dulu, di ayat 6 dikatakan begini. Demikian juga orang-orang muda. Nah, termasuk Anda nih, saya juga. Nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Seringkali saudaraku, darah muda, semangat muda, seringkali membuat kita lupa pada diri kita sendiri. Kita sibuk dengan apa yang kita senangi, kita sibuk apa yang kita geluti, kita lupa tuh kiri kanan kita. Sama handphone yang kecil aja, kita seringkali lupa diri, kita tidak bisa menguasai diri kita. Demikian pun dengan hal-hal yang lain yang membuat anak-anak muda ini tidak bisa menguasai diri mereka, tetapi malah dikuasai. Anak-anak muda berjuang setengah mati mencapai cita-cita mereka, tetapi mereka malah lupa sama Tuhan. Malas berdoa, malas ke gereja, malas baca firman Tuhan, lupa mencari Tuhan. Keasikan mencari rezeki, karena rezekinya enak ngalir-ngalir terus. Bisa beli ini, bisa beli itu, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa mewujudkan mimpi-mimpi, tetapi lupa mencari Tuhan. Hati-hati saudaraku yang terkasih, rekan-rekan muda. Di ayat 7 kepada orang-orang muda juga dikatakan, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Nah, saudara-saudaraku, ini menarik nih. Sebagai orang beriman, dimanapun kita, di pekerjaan, di sekolah, di pergaulan, apakah kita sudah bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang sesama Kristiani ataupun yang bukan Kristiani? Kita harus nomor 1 dalam berbuat baik, menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara-saudaraku, itulah nasihat Santo Paulus kepada masing-masing dari kita. Silakan kita cermati lagi, kita dalami lagi, kita hayati lagi. Itulah yang menjadi arah kehidupan kita di tahun 2022, di mana masing-masing keluarga kita mewujudkan mimpi kita bersama. Semoga berkat Tuhan menguatkan kita, memampukan kita, mewujudkan mimpi-mimpi kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.